Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kebun tetangga selalu terlihat lebih hijau, lebih subur, dan seolah-olah panen tidak pernah berhenti? Sementara tanaman Anda sepertinya selalu berjuang hanya untuk sekadar hidup. Hari ini kita akan membongkar semua misteri itu. Selamat datang kembali di saluran kita. Baru-baru ini, sebuah siaran langsung yang sangat dinantikan berlangsung di saluran bertema Daca, Taman, dan Kebun Sayur. Dan jujur saja, informasi yang dibagikan di sana benar-benar mengubah cara kita memandang dunia pertanian rumahan. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi yang selama ini dirahasiakan oleh para pekebun profesional. Kita akan mematahkan mitos yang mungkin selama bertahun-tahun telah menghancurkan tanaman Anda tanpa Anda sadari. Jadi, apakah Anda siap untuk mengubah sepetak tanah Anda menjadi surga panen yang melimpah, atau Anda akan tetap membiarkan hama dan penyakit mengambil alih? Mari kita mulai petualangan hijau ini. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, mari kita lihat sedikit ke belakang, agar kita semua memiliki pemahaman yang sama. Komunitas pecinta daca atau rumah kebun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang semakin sadar akan pentingnya menanam makanan mereka sendiri dan terhubung kembali dengan alam. Siaran langsung yang baru saja diadakan oleh salah satu saluran paling otoritatif di Ceruk Taman dan Kebun Sayur ini bukanlah sekadar sesi tanya-jawab biasa. Itu adalah sebuah acara bersejarah di mana ribuan pekebun dari berbagai tingkat pengalaman berkumpul secara virtual. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membedah masalah-masalah paling membuat frustrasi yang sering kita hadapi sehari-hari di kebun, dan menemukan solusi praktis yang benar-benar berhasil, bukan sekadar teori dari buku. Acara tersebut dipenuhi dengan perdebatan hangat, pengungkapan fakta-fakta mengejutkan, dan momen pencerahan yang membuat banyak penonton terkejut. Mari kita bedah satu persatu rahasia menakjubkan yang terungkap dari acara tersebut. Mari kita mulai dengan fondasi paling utama dari setiap kebun yang sukses, yaitu kesehatan tanah. Dalam siaran langsung tersebut, topik ini memicu diskusi yang sangat panjang dan membuka mata banyak orang. Banyak pekebun pemula beranggapan bahwa jika tanaman terlihat kerdil atau daunnya menguning, solusi instannya adalah dengan menaburkan pupuk kimia buatan sebanyak mungkin ke tanah. Ini adalah mitos besar yang justru sangat merusak. Faktanya, memberikan pupuk kimia secara berlebihan sama seperti memberi seseorang minuman energi saat ia sebenarnya butuh makanan bergizi. Efeknya hanya sementara dan pada akhirnya akan merusak struktur alami tanah Anda. Para ahli dalam siaran itu menekankan bahwa tanah bukanlah sekadar tempat tanaman berdiri, melainkan sebuah ekosistem hidup yang dipenuhi oleh miliaran mikroorganisme. Untuk menyuburkannya, Anda harus fokus pada pemberian bahan organik. Kompos berkualitas tinggi, kotoran hewan peliharaan herbivora yang sudah matang sempurna, dan tumpukan daun kering adalah makanan super yang dibutuhkan oleh mikroba tanah. Mikroba inilah yang nantinya bekerja tanpa kenal lelah untuk memecah nutrisi agar dapat diserap dengan mudah oleh akar tanaman Anda. Jadi, langkah pertama yang wajib Anda lakukan mulai hari ini adalah menghentikan ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Mulailah membangun tumpukan kompos di sudut kebun Anda, dan biarkan alam melakukan keajaibannya untuk menyuburkan tanah Anda dari dalam keluar. Topik kedua yang tidak kalah mengejutkan adalah tentang teknik penyiraman yang benar. Percaya atau tidak, lebih banyak tanaman mati karena terlalu banyak disiram daripada karena kekeringan. Siaran langsung kemarin dengan tegas mematahkan mitos bahwa menyiram tanaman setiap hari adalah bentuk kasih sayang yang baik. Sebaliknya, menyiram terlalu sering dan terlalu sedikit hanya akan membuat akar tanaman tumbuh di dekat permukaan tanah. Akibatnya,
tanaman menjadi sangat manja, rentan terhadap cuaca panas, dan mudah tumbang saat terkena angin kencang. Para pembicara menyarankan metode penyiraman yang dalam tetapi jarang. Artinya ketika Anda menyiram, berikan air dalam jumlah banyak hingga meresap jauh ke dalam tanah. Lalu biarkan permukaan tanah sedikit mengering sebelum Anda menyiramnya lagi. Teknik ini memaksa akar tanaman untuk tumbuh ke bawah mencari sumber air, menciptakan sistem perakaran yang sangat kuat dan mandiri. Sebagai contoh, tomat yang disiram secara tidak konsisten akan sering mengalami masalah buah pecah-pecah. Ini terjadi karena tanaman tiba-tiba menyerap terlalu banyak air setelah periode kekeringan, membuat kulit buah tidak mampu menahan tekanan dari dalam. Selain itu, waktu penyiraman yang paling ideal adalah di pagi hari, sehingga daun yang tidak sengaja basah memiliki cukup waktu untuk mengering di bawah sinar matahari, yang pada akhirnya akan mencegah pertumbuhan jamur mematikan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pembuatan kompos pelindung bumi yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Banyak penonton di siaran langsung bertanya, mengapa tumpukan kompos mereka berbau busuk dan dipenuhi belatung lalat yang menjijikkan? Jawaban dari para ahli sangat sederhana namun sering diabaikan. Kesalahan terbesar dalam membuat kompos adalah memasukkan sisa daging, tulang, atau produk olahan susu ke dalamnya. Bahan-bahan hewani seperti ini tidak hanya membusuk dengan cara yang salah dan menciptakan bau yang luar biasa menyengat, tetapi juga bertindak sebagai magnet kuat bagi tikus dan hewan pengerat lainnya untuk datang dan mengacak-acak kebun Anda. Rahasia kompos yang harum seperti tanah hutan adalah menjaga keseimbangan yang tepat antara materi hijau dan materi coklat. Materi hijau adalah bahan yang kaya nitrogen, seperti potongan rumput segar dan sisa sayuran dari dapur Anda. Sedangkan materi coklat adalah bahan yang kaya karbon, seperti daun kering, ranting kecil, dan kardus yang tidak mengkilap. Jika kompos Anda berbau tidak sedap, itu pertanda pasti bahwa Anda memiliki terlalu banyak materi hijau di dalamnya. Solusinya sangat cepat dan mudah, cukup tambahkan lebih banyak daun kering atau sobekan kertas ke dalam campuran. Aduk hingga rata untuk memberikan oksigen. Dan dalam beberapa hari bau busuk itu akan menghilang secara ajaib. Masih ingatkah Anda pada konsep saling membantu dalam kehidupan sosial? Ternyata, tanaman di kebun juga memiliki sistem persahabatan yang luar biasa canggih. Konsep ini dikenal sebagai penanaman pendamping, dan ini menjadi sorotan utama dalam siaran langsung tersebut. Banyak orang menanam berbagai jenis sayuran secara acak tanpa mempertimbangkan siapa tetangga mereka di dalam bedengan. Padahal, beberapa tanaman diciptakan untuk saling melindungi dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Contoh yang paling klasik dan terbukti sangat ampuh adalah kombinasi antara tanaman tomat dan kemangi. Menanam kemangi di sekitar pangkal tanaman tomat tidak hanya akan meningkatkan rasa buah tomat secara drastis saat dipanen, tetapi aroma tajam dari daun kemangi juga bertindak sebagai perisai tidak terlihat yang mengusir serangga perusak daun. Di sisi lain, kita juga harus mengetahui tentang permusuhan di dunia tanaman. Menggabungkan tanaman bawang putih dengan tanaman kacang-kacangan adalah kesalahan fatal. Bawang putih mengeluarkan zat alami dari akarnya yang secara aktif menghentikan pertumbuhan bakteri baik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kacang untuk mengikat nitrogen dari udara. Dengan memahami siapa teman dan siapa musuh di kebun Anda bisa menciptakan harmoni alami yang akan meningkatkan hasil panen berlipat ganda tanpa perlu tambahan tenaga sama sekali. Lalu, bagaimana dengan masalah hama yang sering membuat kita frustrasi? Siaran langsung kemarin dengan tegas menyatakan perang terhadap penggunaan pestisida kimia yang mematikan segala jenis serangga. Mitos yang mengatakan bahwa kebun yang baik adalah kebun yang sama sekali tidak memiliki serangga adalah kebohongan yang sangat berbahaya. Jika Anda membunuh semua serangga dengan bahan kimia,
Anda juga akan membunuh pahlawan-pahlawan kecil di kebun Anda, seperti kepik dan lebah. Kepik adalah predator alami yang sangat rakus. Mereka bisa memakan ratusan kutu daun dalam satu hari. Jika Anda menyingkirkan kepik, kutu daun akan berkembang biak tanpa kendali dan menghancurkan tanaman Anda dalam hitungan minggu. Sebagai gantinya, para pakar menyarankan penggunaan pestisida organik yang selektif dan aman. Salah satu resep rahasia yang dibagikan adalah semprotan minyak nimba yang dicampur dengan sedikit sabun pencuci piring cair tanpa deterjen keras. Minyak nimba tidak membunuh secara instan, melainkan mengganggu sistem hormonal hama, pengganggu, sehingga mereka berhenti makan dan tidak bisa berkembang biak. Selain itu, membuat semprotan dari rendaman bawang putih dan cabai yang dihaluskan juga terbukti sangat efektif untuk mengusir ulat tanpa menyakiti lebah yang datang untuk menyerbuki bunga Anda. Satu topik yang selalu membuat banyak pekebun merasa takut dan ragu-ragu adalah pemangkasan. Dalam siaran tersebut, terungkap bahwa banyak orang membiarkan pohon buah atau tanaman tomat mereka tumbuh rimbun seperti hutan liar karena takut melukai tanaman jika cabang-cabangnya dipotong. Ini adalah sebuah kesalahan pola pikir yang menghambat panen Anda. Membiarkan tanaman tumbuh terlalu padat akan menghalangi sinar matahari untuk mencapai daun-daun di bagian dalam dan bawah tanaman. Selain itu, sirkulasi udara menjadi sangat buruk, menciptakan kondisi lembab yang merupakan surga bagi penyebaran penyakit jamur daun. Pemangkasan yang tepat dan kejam justru merupakan bentuk perawatan yang paling baik. Dengan memotong cabang-cabang yang tumbuh saling menyilang, cabang yang sakit, atau cabang yang mengarah ke bagian tengah pohon, Anda membuka ruang bagi cahaya matahari untuk masuk secara maksimal. Energi yang sebelumnya dihabiskan tanaman untuk mempertahankan daun-daun yang tidak produktif akan dialihkan sepenuhnya untuk menghasilkan bunga dan buah yang jauh lebih besar dan manis. Contoh nyata ditunjukkan pada tanaman tomat jenis tidak terbatas, di mana membuang tunas air yang tumbuh di ketiak daun utama adalah kunci mutlak untuk mendapatkan tomat yang besar. Alih-alih mendapatkan banyak tomat kecil yang rasanya hambar. Berbicara tentang menjaga kelembapan, siaran langsung tersebut sangat menekankan pentingnya penggunaan mulsa. Ini adalah rahasia luar biasa yang sering diremehkan. Membiarkan tanah di kebun Anda terbuka dan terpapar langsung oleh sinar matahari yang terik adalah seperti pergi ke padang pasir tanpa mengenakan pakaian pelindung. Matahari akan memanggang tanah, membunuh mikroorganisme halus di lapisan atas, dan menguapkan air dengan sangat cepat sehingga Anda harus terus-menerus menyiram. Mulsa adalah pahlawan tanpa tanda jasa di sini. Dengan menutupi permukaan tanah menggunakan lapisan jerami kering, potongan kayu, atau bahkan tumpukan daun kering setebal beberapa sentimeter, Anda menciptakan selimut pelindung yang ajaib. Mulsa ini bekerja luar biasa untuk menahan kelembapan di dalam tanah, sehingga Anda bisa mengurangi frekuensi penyiraman secara drastis. Tidak hanya itu, lapisan mulsa yang tebal akan menghalangi sinar matahari mencapai benih gulma yang bersembunyi di dalam tanah, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan mencuri nutrisi tanaman Anda. Seiring berjalannya waktu, bahan mulsa alami ini akan perlahan-lahan membusuk dan terurai, memberikan asupan nutrisi secara konstan ke dalam tanah Anda, bagaikan pupuk lepas lambat yang benar-benar gratis. Pernahkah Anda membeli tanaman dengan label yang mengatakan butuh sinar matahari penuh, lalu menanamnya di tengah halaman dan melihatnya layu dalam beberapa hari? Kesalahpahaman tentang pemetaan cahaya matahari di kebun menjadi topik yang sangat panas dibicarakan. Sinar matahari penuh tidak selalu berarti tanaman tersebut harus dipanggang dari matahari terbit hingga terbenam tanpa ampun, terutama jika Anda tinggal di daerah dengan iklim yang sangat panas.
Salah satu rahasia terbesar yang dibagikan adalah pentingnya mengamati bayangan di halaman Anda sebelum memutuskan untuk mulai menanam apapun. Anda harus meluangkan waktu 1 hari penuh di akhir pekan untuk mencatat area mana yang mendapat cahaya pagi dan area mana yang terkena panas sore yang sangat menyengat. Cahaya matahari pagi sangat lembut dan merupakan waktu terbaik bagi tanaman untuk berfotosintesis tanpa stres. Sebaliknya, cahaya matahari sore bisa sangat merusak daun tanaman muda. Oleh karena itu, sangat cerdas untuk menempatkan tanaman yang peka terhadap panas di area yang mendapat banyak cahaya pagi, namun terlindungi oleh bayangan pohon yang lebih besar atau pagar saat sore hari tiba. Penempatan yang strategis ini akan menghindarkan Anda dari kekecewaan melihat tanaman impian Anda terbakar dan mengering sia-sia. Bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau hanya memiliki balkon kecil, berkebun di dalam wadah atau pot menjadi solusi yang paling realistis. Namun, siaran langsung tersebut menyoroti satu kesalahan fatal yang hampir selalu dilakukan oleh pemula, yaitu menggunakan tanah kebun biasa ke dalam pot mereka. Ini adalah resep pasti menuju kegagalan. Tanah kebun, tidak peduli seberapa suburnya, sangat padat dan berat. Jika dimasukkan ke dalam wadah yang ruang geraknya terbatas, tanah tersebut akan memadat setelah beberapa kali penyiraman, menghilangkan seluruh rongga udara yang sangat dibutuhkan oleh akar untuk bernapas. Hasilnya, akar akan terendam air, membusuk, dan tanaman Anda akan mati lemas dengan cepat. Para ahli kebun dengan tegas merekomendasikan untuk selalu menggunakan campuran media tanam khusus pot. Media tanam ini biasanya terdiri dari campuran sabut kelapa atau lumut gambut, perlit untuk meningkatkan sirkulasi udara, dan sedikit kompos halus. Campuran ini sangat ringan, mampu menahan kelembapan tanpa membuatnya menjadi becek, dan memungkinkan akar tanaman menjalar dengan bebas. Selain itu, pastikan juga pot Anda memiliki lubang drainase yang cukup banyak di bagian bawahnya. Tanpa lubang pembuangan, pot Anda hanyalah sebuah ember air yang perlahan-lahan akan menenggelamkan tanaman kesayangan Anda. Mari kita beralih ke seni memberi makan tanaman yang sering membingungkan. Kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan pupuk? Sebuah fakta mengejutkan diungkap dalam diskusi kemarin. Jangan pernah memberikan pupuk pada tanaman yang sedang mengalami stres berat. Banyak orang salah mengartikan tanaman layu akibat kekeringan parah atau serangan hama sebagai tanda bahwa tanaman tersebut kelaparan dan butuh pupuk segera. Ini sangat keliru. Memberikan pupuk pada tanaman yang sedang sakit atau dehidrasi parah sama dengan memaksa seseorang yang sedang demam tinggi untuk lari maraton. Garam yang terkandung dalam pupuk, bahkan pupuk organik sekalipun, dapat membakar akar halus yang sedang melemah dan justru mempercepat kematian tanaman tersebut. Langkah yang benar adalah mengatasi penyebab stresnya terlebih dahulu. Jika kering, berikan air yang cukup dan tunggu selama beberapa hari sampai tanaman terlihat segar dan kuat kembali. Barulah setelah itu, Anda boleh memberikan nutrisi tambahan. Selain itu, disarankan untuk lebih memilih pupuk cair organik untuk penyerapan nutrisi yang cepat pada daun, dikombinasikan dengan pupuk padat lepas lambat di sekitar pangkal akar. Dengan cara ini, tanaman Anda mendapatkan dorongan energi instan sekaligus persediaan makanan jangka panjang yang sangat stabil. Proses menyemai benih sendiri di dalam rumah sebelum musim tanam dimulai adalah cara yang luar biasa untuk menghemat uang. Namun, keluhan paling umum yang muncul dari penonton adalah benih. Mereka tumbuh menjadi bibit yang sangat kurus, tinggi menjuntai, dan akhirnya patah sebelum sempat dipindahkan ke kebun. Fenomena ini disebut etiolasi. Penyebab utamanya terungkap dengan sangat jelas, yaitu kurangnya intensitas cahaya matahari. Meletakkan pot semai di dekat jendela saja seringkali tidak cukup, karena kaca jendela menyaring sebagian besar spektrum cahaya yang sangat dibutuhkan benih. Bibit kecil itu
terus meregangkan lehernya mencari cahaya, hingga batangnya menjadi sangat lemah. Solusi ajaib yang dibagikan adalah menggunakan lampu pertumbuhan LED yang diletakkan hanya beberapa sentimeter tepat di atas daun bibit tersebut. Selain masalah cahaya, ada satu trik brilian yang dibagikan untuk membuat batang bibit sekuat kawat. Letakkan kipas angin kecil di dekat rak penyemaian Anda dan biarkan angin bertiup perlahan ke arah bibit secara berkala. Gerakan udara ini meniru hembusan angin di alam liar yang secara fisik merangsang batang tanaman untuk membangun jaringan sel yang jauh lebih tebal dan kokoh. Sebuah prinsip kuno namun sangat krusial yang dibahas panjang lebar adalah pentingnya rotasi tanaman. Jika Anda menanam jenis sayuran yang sama di petak tanah yang persis sama tahun demi tahun, Anda sedang mengundang bencana besar ke kebun Anda. Siaran langsung tersebut menjelaskan alasannya dengan sangat logis. Setiap jenis tanaman memiliki selera makan yang berbeda. Tomat misalnya, sangat rakus menyerap kalsium dan fosfor dari tanah. Jika Anda terus menanam tomat di tempat yang sama, tanah di area tersebut akan benar-benar terkuras nutrisi spesifiknya. Lebih buruk lagi, hama dan patogen penyebab penyakit yang menyukai tomat akan membangun koloni besar di dalam tanah tersebut dan menunggu mangsa empuk mereka musim depan. Aturan emas yang diajarkan adalah jangan pernah menanam tanaman dari keluarga yang sama di bedengan yang sama selama setidaknya 3 hingga 4 musim berturut-turut. Sebagai contoh, setelah menanam tanaman dari keluarga Solanaceae seperti tomat atau terong, gantilah area tersebut pada musim berikutnya dengan tanaman dari keluarga kacang-kacangan. Kacang akan mengembalikan nitrogen yang hilang ke dalam tanah, sehingga tanah kembali subur dan siap menampung jenis sayuran lain pada musim berikutnya. Seni memanen juga tidak luput dari perhatian. Tahukah Anda bahwa waktu Anda memotong sayuran dari batangnya sangat mempengaruhi rasa dan daya tahannya? Banyak orang memanen sayuran hijau mereka pada siang hari bolong saat mereka memiliki waktu luang. Ini adalah kesalahan yang membuat sayuran cepat layu dan pahit. Para ahli membagikan rahasia bahwa sayuran berdaun seperti selada, bayam, dan kangkung harus dipanen tepat pada pagi hari setelah embun mengering, tetapi sebelum matahari bersinar terlalu terik. Pada waktu inilah daun tanaman dipenuhi dengan air dan nutrisi yang ditarik dari akar sepanjang malam, sehingga teksturnya sangat renyah dan rasanya paling manis. Berbeda cerita jika kita membahas tentang tanaman jagung manis. Gula alami di dalam biji jagung akan mulai berubah menjadi zat pati hambar dalam hitungan menit setelah Anda mematahkan tongkolnya dari batang. Oleh karena itu, rahasia mendapatkan jagung paling manis di dunia adalah dengan memanennya hanya ketika air di panci dapur. Anda sudah mendidih, bawa jagung langsung dari kebun ke dalam panci yang panas. Perbedaan rasanya akan membuat Anda tidak akan pernah mau lagi membeli jagung di pasar swalayan. Gulma adalah musuh bebuyutan setiap pekebun, dan diskusi tentang cara membasminya berlangsung sangat seru. Menghabiskan waktu berjam-jam mencabut rumput liar dengan tangan kosong di tanah yang keras dan kering adalah penyiksaan punggung yang tidak perlu terjadi. Salah satu tips paling berharga dari acara tersebut adalah mengatur waktu penyiangan Anda dengan cerdas. Jangan pernah mencabut gulma saat cuaca sedang terik dan tanah sedang membatu. Tunggulah sehari setelah hujan deras turun membasahi kebun Anda, atau siram area tersebut dengan sangat basah sebelumnya. Saat tanah menjadi lunak dan gembur seperti spons, akar gulma yang panjang sekalipun akan terlepas dengan sangat mudah dan halus tanpa putus di dalam tanah. Jika akarnya putus, gulma tersebut akan tumbuh kembali 2 kali lipat lebih cepat. Untuk jalan setapak atau area retakan paving di mana mencabut dengan tangan tidak memungkinkan, hindari racun rumput berbahaya.
Buatlah pembasmi gulma alami yang sangat keras dengan mencampurkan cuka putih, garam dalam jumlah banyak, dan sedikit sabun cuci piring. Semprotkan campuran ini langsung ke daun gulma pada siang hari yang sangat panas. Dan lihat bagaimana gulma tersebut mengering dan mati hangus hanya dalam hitungan jam. Kita seringkali terlalu sibuk mengurus tanaman kita sendiri, sampai melupakan pekerja paling berharga di kebun kita, yaitu para serangga penyerbuk. Tanpa bantuan lebah dan kupu-kupu, banyak tanaman sayur kita seperti mentimun, labu, dan melon akan menghasilkan bunga yang cantik namun akhirnya rontok tanpa pernah berubah menjadi buah. Siaran langsung tersebut mengingatkan kita untuk selalu mengalokasikan setidaknya sebagian kecil dari area kebun kita untuk menanam bunga beraneka warna. Kuncinya adalah menanam berbagai jenis bunga yang mekar secara berurutan sepanjang musim tanam, sehingga selalu ada sumber nektar yang tersedia. Bunga matahari, lavender, dan bunga kenikir adalah contoh stasiun pengisian bahan bakar yang sangat digemari oleh lebah. Selain menyediakan makanan, Anda juga disarankan untuk membuat tempat minum sederhana untuk mereka. Ambil sebuah piring dangkal, isi dengan kerikil kecil atau kelereng. Lalu tuangkan sedikit air bersih hingga setengah merendam batu-batu tersebut. Lebah tidak bisa berenang, sehingga batu-batu itu berfungsi sebagai landasan pendaratan yang aman bagi mereka untuk minum dan mendinginkan diri tanpa takut tenggelam di tengah cuaca yang sangat panas. Satu hal yang sangat jarang dibahas oleh para pemula, namun menjadi fokus serius oleh para master kebun di siaran kemarin, adalah kebersihan peralatan berkebun. Berapa banyak dari kita yang menggunakan gunting dahan untuk memotong cabang yang berpenyakit, lalu menyimpannya begitu saja di gudang, dan esoknya menggunakannya lagi untuk memangkas tanaman yang sehat? Ini adalah cara paling efektif untuk menyebarkan wabah penyakit mematikan ke seluruh penjuru taman Anda. Alat-alat Anda bertindak sebagai taksi gratis bagi spora jamur dan bakteri pembawa penyakit. Sangat diwajibkan untuk selalu membersihkan mata pisau gunting Anda. Sediakan botol semprot berisi alkohol gosok atau cairan desinfektan di dalam kotak peralatan Anda. Setelah Anda selesai memangkas satu pohon, selalu semprot dan lap bersih alat pemotong tersebut sebelum beralih ke pohon berikutnya. Selain itu, menjaga mata pisau agar selalu tajam adalah keharusan mutlak. Gunting yang tumpul tidak memotong batang, melainkan meremukkannya. Luka remuk pada batang tanaman sangat sulit untuk sembuh dan membuka pintu gerbang lebar-lebar bagi infeksi penyakit untuk masuk dan menghancurkan tanaman tersebut dari dalam. Berbicara tentang penyakit, masalah jamur adalah keluhan yang tak ada habisnya, terutama penyakit embun tepung yang membuat daun terlihat seperti ditaburi bedak putih. Penyakit ini tidak hanya merusak penampilan tanaman, tetapi juga menghalangi proses fotosintesis yang membuat tanaman mati perlahan. Dalam diskusi langsung tersebut, mitos bahwa jamur hanya bisa diobati dengan fungisida kimia berbahan keras berhasil dipatahkan. Rahasianya terletak pada tindakan pencegahan dan pengobatan rumah yang ramah lingkungan. Pencegahan terbaik adalah memastikan jarak tanam yang cukup lebar antara satu tanaman dengan tanaman lainnya agar udara dapat bersirkulasi dengan bebas, membawa pergi kelembapan berlebih yang disukai jamur. Jika tanda putih itu sudah terlanjur muncul, Anda bisa meracik senjata rahasia ini di dapur Anda. Campurkan 1 sendok makan soda kue organik dan sedikit sabun cair lembut ke dalam 1 liter air bersih. Semprotkan campuran ajaib ini ke seluruh permukaan daun, terutama di bagian bawahnya pada pagi hari. Larutan soda kue ini akan mengubah tingkat keasaman pada permukaan daun secara drastis, menciptakan lingkungan yang sangat tidak bersahabat sehingga spora jamur tidak mungkin bisa bertahan hidup atau berkembang biak.
Menjelang akhir musim tanam yang sibuk, banyak pekebun membuat kesalahan dengan mencabut semua tanaman mati dan membiarkan tanah terbuka kosong dan membeku selama musim dingin atau musim hujan yang panjang. Praktik membersihkan kebun secara berlebihan ini justru dikritik tajam oleh para ahli. Alam tidak pernah membiarkan tanahnya telanjang. Jika Anda membersihkan semuanya, Anda membuang habitat penting bagi serangga, menguntungkan yang sedang mencari tempat hangat untuk bersembunyi. Rahasia persiapan pergantian musim yang benar adalah dengan menanam tanaman penutup tanah atau tanaman hijau. Anda bisa menaburkan benih kacang-kacangan liar atau semanggi di lahan kosong Anda. Tanaman ini akan tumbuh menutupi tanah, mencegah erosi akibat hujan lebat, dan akarnya akan menggemburkan lapisan tanah di bawahnya secara alami. Saat musim tanam berikutnya tiba, Anda cukup memotong tanaman penutup ini dan membiarkannya membusuk langsung di atas bedengan sebagai pupuk hijau yang sangat kaya akan nutrisi. Selain itu, biarkan beberapa batang tanaman bunga yang sudah mengering tetap berdiri, karena di dalam batang-batang berongga, itulah lebah penyendiri bertelur dan menanti datangnya musim semi untuk kembali menolong Anda. Bagi Anda yang menghadapi tantangan lahan sempit, berkebun secara vertikal bukan sekadar tren estetika, melainkan sebuah keharusan mutlak. Siaran tersebut menunjukkan betapa banyak ruang yang terbuang sia-sia jika kita membiarkan tanaman rambat menjalar liar di atas permukaan tanah. Tanaman seperti labu, melon kecil, kacang panjang, dan mentimun harus diajarkan untuk memanjat ke atas. Anda tidak perlu membeli terali logam yang mahal dari toko pertanian. Ide cemerlang yang dibagikan adalah menggunakan bahan sisa yang murah meriah, menyusun tiang bambu menjadi bentuk tenda kerucut atau menggunakan sisa pagar kawat peliharaan yang diikat kuat dengan tali bisa menjadi terali yang luar biasa kokoh. Berkebun secara vertikal memberikan banyak keuntungan ganda. Pertama, Anda menyelamatkan daun dan buah dari kontak langsung dengan tanah basah yang seringkali memicu pembusukan dan serangan siput rakus. Kedua, paparan sinar matahari dan aliran udara menjadi sangat optimal, mempercepat pematangan buah. Dan yang paling menyenangkan, proses panen menjadi sangat mudah karena sayuran Anda akan bergantung indah di depan mata tanpa memaksa Anda untuk berjongkok dan membungkuk mencari-cari di sela-sela rimbunnya dedaunan. Sebagai penutup dari 20 rahasia luar biasa ini, ada satu hal yang sangat menyentuh hati dari siaran langsung tersebut. Berkebun bukanlah semata-mata tentang memproduksi makanan secara efisien, melainkan tentang menjaga kesehatan mental dan jiwa kita. Di tengah dunia modern yang bergerak sangat cepat dan penuh tekanan, menyentuh tanah dengan tangan kosong dan melihat sebutir benih kecil tumbuh menjadi tanaman penghasil makanan adalah terapi psikologis yang sangat kuat. Para ahli mengingatkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika menghadapi kegagalan di kebun. Tanaman yang mati karena serangan hama atau cuaca buruk bukanlah tanda bahwa Anda adalah pekebun yang buruk, melainkan sebuah pelajaran langsung dari alam agar Anda bisa beradaptasi lebih baik di musim berikutnya. Berbagi cerita tentang kegagalan dan kesuksesan bersama komunitas pecinta tanaman, seperti yang terjadi dalam siaran langsung tersebut, adalah bahan bakar semangat yang tak ternilai harganya. Jadi, rahasia terakhir dan yang paling penting adalah nikmatilah setiap prosesnya. Nikmati kotornya tangan Anda, rayakan panen pertama Anda, sekecil apapun itu, dan teruslah belajar dari keajaiban alam yang terjadi di halaman rumah Anda setiap hari. Itulah dia rahasia-rahasia menakjubkan yang berhasil kita bedah. Siapa sangka bahwa hanya dengan mengubah jam penyiraman, memanfaatkan sisa sampah dapur yang tepat, dan berhenti menggunakan cairan kimia pembunuh serangga, kita bisa menciptakan keajaiban ekosistem yang luar biasa di halaman rumah kita sendiri. Kebun yang subur ternyata bukanlah hasil dari ramuan kimia mahal yang dirahasiakan pabrik.
melainkan hasil dari meniru kebijaksanaan alam yang sudah bekerja sempurna selama ribuan tahun. Dengan menerapkan tips-tips yang terungkap dari siaran langsung fenomenal ini, saya sangat yakin musim tanam Anda berikutnya akan menghasilkan buah dan sayuran yang jauh lebih besar, lebih manis, dan tentunya 100% lebih sehat untuk tubuh Anda. Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas tuntas harta karun informasi ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video panduan kebun menarik kami lainnya. Silakan bagikan video ini dan tekan tombol suka jika penjelasan ini memberi Anda pencerahan. Sekarang, saya sangat penasaran dan ingin bertanya kepada Anda. Dari semua rahasia yang kita bahas hari ini, trik mana yang paling mengejutkan Anda dan ingin segera Anda coba di kebun besok pagi? Tuliskan rencana hebat Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi.